Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang antikristus, yaitu iblis yang akan menjelma menjadi antikristus untuk menyesatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah, bacaan kita masih diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, itu bisa saudara baca sendiri di Alkitab saudara. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, pada ayat pertama dikatakan dari 1 Yohanes 4 ini, kita itu harus waspada terhadap semua roh, karena tidak semua roh berasal dari Allah. Ada roh yang berasal dari iblis atau roh yang berasal dari Allah palsu. Roh-roh yang berasal dari Allah palsu inilah yang dijelaskan pada ayat 3 adalah roh antikristus. Roh yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Roh yang menyangkal Yesus adalah Allah. Karena kalau roh itu berasal dari Allah, di ayat 2 dijelaskan, maka roh itu berasal dari Allah. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu heran kenapa dari dulu sampai detik ini banyak manusia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia, yang menciptakan semesta alam dan segala isinya. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa roh antikristus ini di ayat pertama dijelaskan banyak menghasilkan nabi-nabi palsu. Dari zaman dulu bahkan jauh sebelum Kristus lahir, nabi-nabi palsu ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Makanya dikatakan pada ayat pertama kita harus waspada terhadap roh antikristus ini. Inti ajaran dari roh antikristus ini sudah jelas. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari kenapa banyak manusia yang selalu menolak Yesus sebagai Allah. Yesus yang adalah Allah sejak mulanya, dia adalah firman. Firman itulah yang menciptakan semesta alam dan segala isinya. Inti ajaran antikristus ini selalu menentang, selalu menolak bahwa Allah bisa menjadi manusia. Kenapa Allah tidak bisa menjadi manusia? Bukankah dia maha kuasa? Dia mampu menjadikan apapun, apalagi kalau dia ingin menjadi manusia. Nah, inilah yang diketahui oleh antikristus, oleh iblis itu, supaya apa? Supaya banyak manusia yang tersesat, supaya banyak manusia yang tidak selamat, supaya banyak jiwa-jiwa manusia yang terlempar bersama iblis nantinya ke api neraka. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang selalu menolak Yesus Kristus itulah orang-orang yang sudah kena ajaran antikristus, ajaran-ajaran palsu. Kenapa? Karena iblis ini atau antikristus ini juga menurunkan firman-firman palsu, kitab-kitab yang palsu, pengajaran-pengajaran palsu, yang mana dari sekian banyak pengajaran itu intinya cuma satu, yaitu menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, menolak Yesus Kristus yang adalah Allah sejak awal mulanya, menolak Yesus Kristus yang adalah firman. Itu dia saudara. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau banyak manusia yang dulunya mengimani Yesus Kristus oleh karena alasan-alasan dunia ini, oleh karena harta, oleh karena alasan karena dia bilang hanya orang cerdas yang meninggalkan kekristenan. Itu adalah orang yang sudah tersesat, orang yang sudah benar-benar dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran nabi palsu. Ya, jadi saudara aku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nabi-nabi palsu ini selalu menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Ingat, kalau dia nabi yang asli, di 1 Yohanes 4 ayat 2 dijelaskan, mereka pasti akan memberitakan bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah. Itulah nabi yang asli. Ingat, banyak nabi-nabi yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Allah.
Yesus Kristus bukan Tuhan. Itu adalah nabi palsu, nabi yang dihasilkan oleh antikristus. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengajaran-pengajaran mereka itu akan selalu menentang, akan selalu mengolok-olok Yesus. Mana mungkin Yesus Tuhan? Dia bisa jadi manusia. Kenapa Allah itu yang maha kuasa itu mau jadi manusia? Itu adalah penyesatan daripada si antikristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu heran. Nabi-nabi palsu ini sudah menyebarkan racun-racun kesesatannya ke seluruh dunia. Sudah. Ya. Kenapa? Karena nabi palsu ini bertugas untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa manusia kepada iblis, kepada si antikristus. Untuk apa? Untuk menemani si antikristus nantinya disiksa, dibakar di api neraka untuk selama-lamanya. Jadi bersyukurlah kita saudara. Tetaplah teguh, tetaplah kuat. Jangan pernah goyah imanmu, karena Yesus Kristus sudah jelas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus sudah jelas menutup kemungkinan keselamatan ada dari yang lain. Hanya Yesus Kristuslah keselamatan itu. Dialah jalan keselamatan itu, karena dialah adalah Allah itu sendiri. Jadi iblis tahu bahwa Allah sudah merencanakan suatu saat nanti Allah itu akan berinkarnasi menjadi manusia. Iblis tahu itu saudara. Sejak dia menyesatkan Adam dan Hawa, iblis tahu berita itu. Makanya iblis selalu mengadakan pembunuhan kepada bayi-bayi di bawah umur 1 tahun. Ya, mulai dari kisah Musa juga ada. Karena iblis sangat takut rencana Allah ini terjadi. Iblis sangat tidak ingin rencana Allah ini terwujud. Karena ketika rencana Allah ini terwujud, maka manusia tidak akan bisa dia bawa semuanya ke api neraka. Itu dia. Jadi jelas alasannya bahwa iblis itu selalu menyesatkan supaya banyak orang-orang yang ikut jejaknya untuk memberontak kepada yang maha kuasa, untuk memberontak kepada Allah yang hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita keselamatan itu sudah diberikan. Ya, sekarang terserah kita mau menerima atau tidak. Ya, karena apa? Karena Allah itu tidak pernah memaksa siapapun. Allah yang maha kudus itu, Allah yang maha baik itu, sudah memberikan jalan keselamatan. Tinggal kita yang menerima. Ya, jangan percaya kepada kitab-kitab palsu. Nabi-nabi yang tercatat di Alkitab itu semua sudah diberikan penglihatan bahwa Allah itu akan berinkarnasi menjadi manusia. Ya, seperti Ayub. Dalam penderitaannya Allah sudah menunjukkan bahwa ribuan tahun setelah kehidupannya Allah itu akan berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Makanya dikatakan Ayub, "Aku melihat penebusku hidup." Dia lihat sendiri. Allah memberikan penglihatan. Daniel juga begitu. Diberikan penglihatan bahwa Allah itu akan berinkarnasi menjadi manusia. Nabi Yesaya juga seperti itu. Nabi Yehezkiel, ya, Nabi Maleaki, semua para nabi yang berasal dari Allah itu tahu bahwa Allah itu akan berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dan iblis juga tahu itu saudara. Antikristus juga tahu. Makanya dia menciptakan banyak nabi-nabi palsu. Dia turunkan wahyu-wahyu palsu, firman-firman palsu. Dia berikan kitab-kitab palsu, kitab-kitab yang isinya menentang Alkitab kita, kitab-kitab yang isinya menentang kebenaran dari firman yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan mereka mengklaim bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Lucu, aneh. Itulah penyesatan iblis. Itulah pekerjaan antikristus. Itulah inti ajaran antikristus. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antikristus sudah eksis, sudah ada. Cuman dia belum mendeklarasikan dirinya. Puncaknya nanti yaitu pada saat satu pemerintahan untuk dunia, atau the world order for all. Itu dia ya, one order for world itu. Jadi pemerintahan satu untuk dunia itu nanti, itu kita tidak tahu kapan yang terjadi, karena itu adalah rahasia yang maha kuasa, rahasia Bapa sendiri. Tetapi yang jelas
Antikristus itu sudah ada bahkan jauh sebelum Kristus lahir. Dengan cara apa? Dia menciptakan firman-firman palsu, dia turunkan wahyu-wahyu palsu, dia angkat manusia-manusia yang tersesat menjadi nabi-nabi palsu. Dan sampai detik ini ada saja manusia yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang nabi. Padahal ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, ketika Allah menjelma menjadi Yesus Kristus, firman itu lahir menjadi Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi yang diturunkan untuk umat manusia. Kenapa? Karena Allah itu sendiri sudah turun. Allah itu sendiri yang menyelamatkan manusia. Bukankah nabi-nabi selama ini itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Tuhan? Tetapi ketika Tuhan itu sendiri turun, Allah itu sendiri turun, dia tidak perlu nabi, dia sendiri yang menyampaikan, yaitu melalui firman Yesus Kristus. Firman yang disampaikan oleh Allah kita itu, yang menebus kita, menyelamatkan kita, menjadi sama seperti dia. Dia memberikan keselamatan gratis, itu dia anugerahkan kepada kita semua. Mari kita menghargainya, saudara. Mari kita mempertahankan iman kita. Jangan kita seperti mereka yang mengaku-ngakunya cerdas, mengaku-ngakunya punya logika, padahal mereka sudah disesatkan oleh antikristus, sehingga dengan gampangnya mereka meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Bahkan setelah mereka meninggalkan imannya, mereka tampil menjadi nabi-nabi palsu kemudian, yang selalu menyerang iman kekristenan, yang selalu menyesatkan orang-orang bahwa kekristenan itu adalah sesat, kekristenan itu adalah palsu, kekristenan itu memiliki kitab yang dipalsukan. Padahal sebenarnya dia sendirilah yang sudah disesatkan oleh nabi palsu, oleh antikristus itu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya video ini semakin mencerahkan kita semua, anak-anak Tuhan, anak-anak tebusan Tuhan, umat-umat pilihan Allah, supaya kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus sampai kita kembali menyatu kepadanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.